Udah. Siapa yang rekam nih? Bukan. Recordingnya lagi problem. Iya masih. Udah mulai belum? Gue mulai nih. Mulai. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanela Barokah dari kelompok 6. Kelompok 6 mendapatkan tema tentang mazhab Hambali. Hari ini kami mengangkat judul Studi Komprehensif Mazhab Hambali dari Tradisi Teks hingga Kontemporer. Yang pertama tentang sejarah latar belakang mazhab Hambali yang dijelaskan oleh Indra. Kepada Indra dipersilahkan. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Indra, NIM saya 141. Saya akan membantu menjelaskan sedikit tentang sejarah dari mazhab Hanbali. Jadi teman-teman, mazhab Hanbali itu didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbali, salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang lahir sebagai respon terhadap dinamika sosial publik yang terjadi di masa hidupnya. Jadi, ada faktor politik dan teologi, teman-teman. Itu dipengaruhi oleh sengketa teologi intens. Jadi ada isu penciptaan Al-Quran, kondisi politik, dan kebijakan khalifah. Kemudian teman-teman, ada respon terhadap fenomena sosial, fatwa dari pengembangan fikih dari beliau. Kemudian, lingkungan keilmuan itu juga mempengaruhi teman-teman terhadap pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan Islam saat itu. Kemudian, ada menuntut ilmu. Jadi, setelah berkeliling dunia untuk menuntut ilmu, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbali tetap di Baghdad dengan motivasi ingin menyampaikan ilmunya. Kemudian dia juga menerima ijtihad yang diterima baik oleh muridnya. Murid-muridnya berperan penting dalam menyebarkan mazhab ini, teman-teman. Jadi, itu mungkin sedikit yang mampu saya sampaikan tentang sejarah latar belakang mazhab Hanbali, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Indra. Selanjutnya, tokoh-tokoh pendiri dan pengembang yang dijelaskan oleh Rey Ahmad. Kepada Rey Ahmad dipersilahkan. Ya, perkenalkan saya Rey Ahmad Hadi Al-Khalifi, NIM 136. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dan pendiri mazhab Hambali. Pendirinya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh pengembang dan pembarunya Abu Muhammad Al-Khiraqi pada masa 334 Hijriah. Penulis Al-Mukhtasar, ringkasan fikih Hambali yang pertama yang sangat ringkas menjadi dasar kurikulum mazhab ini. Yang kedua, ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pada masa 620 Hijriah. Penulis Al-Mughni, ensiklopedia fikih Hambali terlengkap yang membahas perbandingan mazhab. Karya ini adalah rujukan terpenting dalam mazhab Hambali. Yang ketiga ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada masa 751 Hijriah. Ia murid utama Ibnu Taimiyah, penyebar pemikiran Hanbali. Yang selanjutnya ada Ibnu Rajab Al-Hambali pada masa 795 Hijriah.
ulama besar yang banyak menulis syarah penjelasan terhadap hadis dan menukil pendapat-pendapat Imam Ahmad. Yang selanjutnya ada Muhammad bin Abdul Wahab pada masa 1206 Hijriah, tokoh pemurnian akidah dasar ajaran Arab Saudi. Tokoh ulama dari Najd yang pemikirannya sangat dipengaruhi oleh mazhab Hambali, terutama melalui jalur Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, dan menjadi dasar ajaran yang dianut di kerajaan Arab Saudi. Mazhab Hambali berkembang melalui karya-karya monumental dan pemikiran pembaruan para ulama ini. Terima kasih dari saya, Ahmad Al-Ghalibi. Selanjutnya tentang karakteristik mazhab Hanbali. Silakan, Bila. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya Nabila Khairuna Salwa Afifah, NIM-nya 134. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik mazhab Hanbali sendiri ya. Di nomor 1 ada keterikatan kuat pada tes atau nas. Di situ tuh kayak mengutamakan Al-Quran, hadis, dan ijma sebagai sumber hukum utama. Terus kias digunakan secara terbatas hanya bila tidak ada teks yang jelas. Kedua, skripturalisme dan idealisme. Menjaga keseimbangan antara pendekatan tekstual dan nilai ideal wahyu. Produk hukum tetap kontekstual namun dalam koridor ketat teks. Ketiga, penolakan rasionalisme berlebihan, menghindari teologi spekulatif atau kalam, dan filsafat tanpa dasar nas. Bersifat konservatif terhadap pemikiran baru di luar ajaran salaf. Untuk keempat, kedudukan tinggi hadis. Hadis sahih sebagai sumber utama istinbat hukum. Didahulukan atas pendapat atau analogi. Untuk kelima, jarak dengan kekuasaan politik. Fokus pada ilmu hadis, dakwah, dan pendidikan. Tidak terlibat dalam struktur kekuasaan pemerintahan. Untuk nomor 6, metode istinbat terbatas. Kias digunakan secara selektif, ijma, dan praktik sahabat diakui dengan kehati-hatian. Nomor 7-nya, respon terhadap modernitas, reformasi pemurnian ajaran Ibnu Taimiyah, menjadi landasan yuridis di Arab Saudi dan rujukan Salafi kontemporer. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip mazhab Hambali. Di sini ada sumber hukum berurutan. Yang pertama, ada nas atau Al-Quran dan Sunnah, sumber utama dan tertinggi. Yang kedua, ada fatwa sahabat. Jika tidak ada nas yang jelas, jika tidak ada sumber utama yang tertinggi dan tidak mendapatkan solusi dari sana, mazhab Hambali menggunakan fatwa sahabat seperti itu. Yang ketiga, ada pendapat sahabat terdekat dengan nas jika sahabat berbeda pendapat. Yang keempat, ada hadis mursal dan dhaif, didahulukan atas kias. Yang kelima, kias atau analogi hanya digunakan dalam keadaan darurat. Ciri khasnya tuh skriptualis kuat, bergantung pada literal teks, minimalis ra'yu dan kias, membatasi penggunaan akal dan analogi. Dan yang terakhir, prioritas teks selama ada dalil teks, tidak beralih ke metode lain. Selanjutnya, ajaran mazhab Hanbali yang dijelaskan oleh Muharram. Kepada Muharram dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muharram Marisha Wahyudin dari NIM 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran mazhab Hanbali, yaitu yang pertama ada di bidang akidah atau keimanan, tauhid murni, menolak syirik dan bid'ah dalam ibadah. Yang kedua ada sifat Allah, mengimani sifat Allah tanpa tawil atau penafsiran kelasan dan tanpa tasbih penyerupaan makhluk. Yang ketiga ada takdir, beriman pada qada dan qadar Allah. Yang keempat ada sumber rujukan, berperang pada Al-Quran dan Sunnah, bukan filsafat atau logika semata. Yang kedua di sini ada bidang ibadah fikih. Prinsip dasar setiap ibadah tanpa dalil dari Nabi adalah bid'ah. Yang kedua ada sholat, ketat mengikuti tata cara
Nabi tanpa penambahan atau pengurangan. Ada wudhu juga tidak batal karena bersentuhan lawan jenis tanpa syahwat. Keempat ada zakat produktif. Dan yang terakhir ada haji mengikuti manasik Rasulullah secara ketat. Di sini yang ketiganya bidang amalah, sosial atau hukum, fleksibel dalam perdagangan dan kontrak selama tidak melanggar syariat. Kedua ada langgaran keras terhadap riba, penipuan dan perjudian. Yang ketiga ada penekanan pada kejujuran, amanah dan keadilan sosial. Yang keempat, kedaulatan hukum, hanya syariat Islam sebagai sumber hukum nih. Yang terakhir ada bidang akhlak, teman-teman. Ada yang pertama ada zuhud, hidup sederhana dan tidak cinta dunia. Yang kedua ada kesabaran, istiqomah menghadapi ujian. Yang ketiga ada lisan, menjaga ucapan dan menghindari debat sia-sia. Yang terakhir, aplikasi ilmu, mengamalkan ilmu, bukan sekedar teori. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muharam. Selanjutnya tentang metode yang khas yang akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Mubarak dengan NIM 135. Akan menjelaskan tentang metode ibadah khas yang menjadi ciri utama mazhab Hambali dalam berbagai aspek ibadah. Seperti yang sudah disebutkan oleh Saudara Ical. Untuk yang pertama ada sholat. Dalam mazhab Hambali, sholat dipandang sebagai ibadah yang harus meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tepat tanpa tambahan, di mana niat sholat dilakukan sepenuhnya di dalam hati tanpa perlu dilafalkan, karena tidak ada riwayat sahih bahwa Nabi pernah mengucapkannya. Kemudian ada posisi tangan setelah takbiratul ihram diletakkan di atas dada, bukan di bawah pusar atau di atas perut. Bacaan Al-Fatihah, basmalah dibaca dengan suara pelan dalam sholat jahar seperti maghrib, isya, dan subuh. Sebab menurut Hambali, Rasulullah tidak selalu mengeraskannya. Selain itu, tidak terdapat qunut subuh kecuali pada situasi khusus yang disebut nazilah, yaitu musibah besar yang menimpa umat. Berbeda dengan NU di mana qunut subuh dilakukan secara rutin sebagai sunnah muqaddah. Nah, kemudian dalam gerakan sholat, mazhab Hambali mengajarkan raf'ul yadain, yaitu mengangkat tangan di 4 tempat. Pada takbiratul ihram, sebelum dan sesudah ruku, serta ketika bangkit dari tasyahud awal. Tasyahud akhir dilakukan dengan ruku tawaruk, sementara tasyahud awal dengan duduk iftirashi. Lalu zikir setelah sholat dilakukan sendiri-sendiri, bukan secara berjamaah. Yang kedua, ada puasa. Dalam mazhab Hambali, niat puasa wajib dilakukan sebelum terbit fajar, karena puasa dianggap tidak sah. Mereka juga menekankan kehati-hatian luar biasa dalam menjaga puasa, seperti menelan sesuatu sekecil apapun dengan sengaja membatalkan puasa. Begitu juga dengan muntah yang disengaja. Nah, untuk zakat, dalam pandangan Hambali, zakat hanya wajib atas harta yang dimiliki penuh. Al-mil atam. Itu sudah ada dalam keadaan seseorang dan dapat dimanfaatkan sesuka hati. Zakat perdagangan wajib dihitung dari total nilai barang dagangan beserta keuntungannya. Sementara barang pribadi seperti rumah, kendaraan, dan pakaian yang digunakan untuk keperluan pribadi tidak dikenai zakat karena tidak bersifat produktif. Dan nomor 4 ada haji. Mazhab Hambali memandang tawaf qudum, tawaf selamat datang sebagai kewajiban bagi penduduk luar Mekah. Urutan rukun haji harus dilakukan secara tertib dan tidak boleh ditukar-tukar. Selain itu, mereka sangat menolak tambahan-tambahan ritual yang tidak memiliki dasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mencium tangan imam, berdoa panjang di sela khutbah, atau ziarah ke tempat-tempat tertentu tanpa dalil khusus. Semua itu dikategorikan sebagai bid'ah. Yang kelima, zikir dan ibadah tambahan. Mazhab Hambali menetapkan bentuk zikir atau ibadah tambahan yang tidak memiliki dasar hadis yang jelas. Zikir sebaiknya dilakukan sendiri-sendiri sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
tanpa bacaan serempak. Amalan seperti tahlil, yasinan, atau maulid tidak dianggap ibadah yang memiliki keutamaan khusus karena tidak ada contoh eksplisit dari Nabi. Bahkan itikaf menurut Hambali hanya sah dilakukan di masjid jami, tempat dilaksanakannya sholat Jumat, bukan di musola kecil atau tempat selain masjid utama. Selanjutnya, nomor 6, ibadah sosial dan akhlak. Dalam mazhab Hambali, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, dilakukan secara tegas dan langsung karena dianggap tanggung jawab moral setiap mukmin. Tawakal dalam pandangan Hambali tidak berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berserah diri setelah berjuang maksimal. Sikap ini melahirkan karakter keras dalam prinsip dan disiplin dalam moralitas. Ya, selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya, pengaruh mazhab Hambali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pengaruh mazhab Hambali ini. Mazhab Hambali di zaman dulu didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 780 sampai dengan 855 Masehi. Mazhab ini awalnya muncul sebagai reaksi terhadap rasionalisme ekstrim, seperti Mu'tazilah, yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Pengaruh di masa lalu bisa dibagi menjadi beberapa aspek besar. Yang pertama, pengaruh dalam bidang akidah dan teologi. Imam Ahmad dikenal mempertahankan akidah basis Al-Quran dan hadis. Ia menolak penafsiran akal yang berlebihan, terutama terhadap ayat-ayat mutasyibihat. Selama mihnah atau inkuisisi Abbasiyah, ketika khalifah memaksa doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk, Ahmad menolak, disiksa, dan tidak mengubah pendiriannya. Ketegasan yang menginspirasi banyak ulama sesudahnya, termasuk Ibnu Taimiyah. Dua, ada pengaruh terhadap pembentukan hukum Islam atau fikih. Mazhab Hambali sangat ketat berpegang pada teks yaitu Al-Quran dan hadis, serta enggan memakai kias atau analogi berlebihan. Ini membentuk karakter hukum yang konservatif tapi konsisten. Pada abad ke-9 hingga 12 Masehi, mazhab ini menjadi rujukan utama bagi para fuqaha di Irak dan Syam. 3. Pengaruh dalam gerakan sosial dan moral. Mazhab Hambali melahirkan banyak tokoh yang aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Di Baghdad, para ulama Hambali sering menentang praktik bid'ah dan penyimpangan moral penguasa. Mereka berperan seperti oposisi moral di masyarakat Muslim klasik. Nomor 4, pengaruh dalam pembentukan tradisi Sunni. Ajaran Imam Ahmad ini menjadi pilar penting dalam penyatuan pemikiran Sunni bersama Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Secara teologis, Hambali berkontribusi besar dalam lahirnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Mazhab Hambali Mazhab Hambali dikenal dengan mazhab keras kepala yang terkenal dengan prinsip tekstual dan konservatif. Pengaruhnya di zaman sekarang sangat hidup, terutama dalam yang pertama, hukum dan sosial di Arab Saudi. Negara ini menjadikan mazhab Hambali sebagai dasar hukum resmi, terutama dalam fikih, ibadah, dan hukum keluarga. Banyak fatwa-fatwa resmi kerajaan yang merujuk langsung ke pendapat ulama Hambali klasik seperti Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Nomor 2, gerakan Salafi dan Wahabi. Paham Wahabi yang lahir di abad ke-18 banyak mengadopsi pendekatan Hambali. Contohnya berpegang ketat pada nas Al-Quran dan hadis, menolak bid'ah, dan sangat hati-hati terhadap takwil. Walau secara teknis, Wahabisme bukan mazhab kelima, ia memakai dasar-dasar metodologi Hambali. Yang ketiga, pendidikan Islam global. Banyak universitas Islam di Timur Tengah, terutama Universitas Islam Madinah, mengajar fikih Hambali sebagai kurikulum utama. Lulusan-lulusannya kemudian menyebar ajaran ini ke berbagai negara termasuk Asia Tenggara. Yang keempat, ada gerakan dakwah kontemporer.
Banyak dai dan kelompok dakwah modern yang menekankan pemahaman tekstual dan salafus salih menggunakan tafsir dan kitab rujukan Hambali. Jadi, meski mazhab ini awalnya kecil dibandingkan Syafi'i, pengaruh globalnya sekarang tidak main-main. Mazhab Hambali sejak dulu hingga sekarang berpengaruh besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Di masa klasik, pengaruhnya tampak pada keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal melawan rasionalisme ekstrim, pembentukan hukum Islam yang tekstual, serta penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di masa kini, mazhab ini menjadi dasar hukum Arab Saudi, mempengaruhi gerakan Salafi Wahabi, dan menjadi rujukan utama dalam pendidikan Islam global. Selanjutnya, bagaimana sih gerakan Hambali ini berkembang di Indonesia? Oke, yang pertama itu ada asal-usulnya ya teman-teman. Selanjutnya ada perkembangan gerakan Salafi di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang akar dan strategi. Di sini ada akar dari gerakan Wahabi Salafi Saudi Arabia. Contohnya itu ada Salafisme Indonesia diimpor dari Arab Saudi melalui jaringan seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan LIPIA. Gerakan ini berakar pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 dari ulama seperti Ibnu Taimiyah. Ciri khasnya Puritan, penolakan taklid buta, penekanan pada tauhid, serta pemurnian ajaran Islam dari bid'ah, kufarat, dan syirik. Yang kedua, strategi dakwah dan mobilisasi sumber daya. Salafi menggunakan pendekatan kultural melalui pendidikan, seperti sekolah, pesantren, kursus bahasa Arab, dan media seperti radio, buku, terjemahan. Lalu yayasan seperti Nasrus Sunnah. Mereka memanfaatkan kebebasan demokrasi pasca reformasi 1998 untuk memperluas pengaruh termasuk mendirikan lembaga formal dan informal. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan Salafi di Indonesia? Yang pertama, fase awal 1980-an melalui alumni Timur Tengah, terutama Saudi Arabia dan Kuwait yang kembali ke Indonesia dan menyebarkan paham Salafi via DII dan LIPIA. LIPIA menjadi pusat pencetakan kader dakwah Salafi dengan beasiswa dan kurikulum berbasis literatur Wahabi Salafi. 2. Ekspansi ke daerah atau studi kasus. Dakwah Salafi masuk di sini studi kasus yang disorot ada di Tanjung Pinang. Dakwah Salafi masuk ke Tanjung Pinang pada 2004 melalui kajian ilmiah dan majelis taklim. Pada 2008 didirikan Radio Bayan sebagai sarana dakwah efektif. Yang ketiga ada fragmentasi dan adaptasi. Salafi Indonesia terfragmentasi menjadi beberapa faksi. Ya, yang pertama ada Salafi Indonesia terfragmentasi secara ilmi atau fokus pendidikan dan dakwah damai. Yang kedua Salafi Haraki, aktivis politik. Yang ketiga Salafi Jihad, dan sebagian besar Salafi di Indonesia bersifat apolitis tetapi memanfaatkan ruang demokrasi untuk kebebasan sipil dan hak berpolitik. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi kita pagi ini. Mazhab Hambali menempati posisi khas dalam dunia pemikiran Islam, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada masa kekuasaan Abbasiyah. Mazhab ini lahir sebagai reaksi terhadap dominasi pemikiran rasional Mu'tazilah. Hambali dikenal sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, serta menempatkan akal dan kias hanya sebagai pelengkap saja. Sepanjang sejarahnya, mazhab ini berkembang dari sekedar aliran fikih menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam Islam. Menjaga kemurnian akidah dan moral umat Islam. Di era modern, ajarannya kembali mencuat melalui gerakan Salafi Wahabi yang berpengaruh luas, termasuk di Indonesia, melalui jalur dakwah, pendidikan, dan media. Meskipun sering berbenturan dengan tradisi lokal, pemikiran Hanbali tetap mampu beradaptasi dengan konteks zaman. Keteguhannya dalam mempertahankan prinsip ajaran Islam sambil menyesuaikan diri dengan perubahan menjadikan mazhab ini tetap relevan hingga sekarang.
Jadi Oke, untuk pemikiran utamanya, saya akan menjelaskan dan menambahkan materi ya, teman-teman dan bapak-bapak. Pak Faik, eh, untuk metode istinbat hukum mazhab Hanbali itu ada prioritas nas, yaitu mengutamakan dalil langsung dari teks. Dan kehati-hatian ijtihad membatasi metode tanpa landasan teks kuat. Ruang terbatas maslahah boleh dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi harus sesuai prinsip syariah ya, teman-teman. Terus untuk teologi, akidah Athoriyah itu tradisionalis menolak takwil rasional sifat Allah. Terus anti menyimpang menentang aliran teologis rasionalis. Jadi nggak boleh menyimpang ya. Untuk kontribusi utamanya, penjaga kemurnian baik dalam aspek hukum maupun akidah. Terus untuk keseimbangan, ketat pada prinsip namun tetap pertimbangan kemaslahatan terbatas. Terima kasih. oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 6 hari ini. Maaf jika ada kekurangan dalam materi dan penyampaian yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Saya Revanela Baroka, NIM 140, menutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.